Tetapi di sini Rizik itu merespon keras, dibalas lagi dengan pernyataan Pak Bahar yang menghina presiden, kemudian membawa isu rasisme, menyebut Yaman, menyerang balik, bahkan mengkaitkan pula dengan Jenderal Dudung. Dan ini membuat publik menyimpulkan, oh berarti memang merasa tersindir toh. Politik identitas itu ekstrim, sangat melelahkan, memecah masyarakat, dan berbahaya bagi stabilitas. Reaksi keras yang justru memperbesar isu. Ironisnya, kalau Pak Rizik dan Pak Bahar itu hanya merespon biasa saja, mungkin isu akan cepat hilang. Tetapi karena Pak Bahar dan Pak Rizik itu responnya sangat emosional, maka netizen itu malah semakin yakin bahwa pernyataannya Pak Prabowo itu memang mengenai mereka. Dan kalau kita bisa ambil garis besarnya, dan kalau kita bisa ambil poin-poin tertentu yang bisa kita analisis, Pak Prabowo ini mulai meninggalkan politik identitas itu benar. Kabur Yaman aja ini memberikan reaksi Rizik dan Pak Bahar dan potensi bagaimana dampak yang terjadi nanti di politik 2029. Yang pertama mau kita bahas, sebenarnya pertanyaan besarnya apa sih? Apakah Pak Prabowo itu memang sedang menyindir Ba'alawi ataupun menyindir yang lain? Secara eksplisit, memang tidak ada pernyataan langsung dari Pak Prabowo yang menyebut Habib, yang menyebut Ba'alawi atau menyebut oknum Habib, seperti menyebut Rizik ataupun menyebut Pak Bahar atau kelompok-kelompok tertentu. Namun secara komunikasi politik, pidato politik itu sering bekerja melalui simbol, melalui kode-kode sosial, konteks publik, dan momentum. Dan di sisi konteksnya itu sangat penting, karena saat itu polemik nasab itu sedang ramai. Tagar kabur Yaman aja itu sudah muncul. Isu Yaman sudah dikaitkan dengan nasab Ba'alawi, dan diskursus tentang pendatang Arab dan Hadrami ini juga sedang naik. Maka publik itu otomatis akan menghubungkan. Nah, artinya apa? Secara semiotika politik, ucapan itu akan menjadi open interpretation statement, membuka argumen-argumen atau membuka statement-statement yang lain. Nah, kenapa kalau kita katakan Pak Rizik itu langsung terpicu? Nah, ini justru salah satu yang menjadi indikator paling menarik untuk kita bahas. Karena secara teoritis, jika pernyataannya tidak relevan, biasanya respons elit itu lebih tenang. Tetapi di sini Rizik itu merespon keras, dibalas lagi dengan pernyataan Pak Bahar yang menghina presiden, kemudian membawa isu rasisme, menyebut Yaman, menyerang balik, bahkan mengkaitkan pula dengan Jenderal Dudung. Dan ini membuat publik menyimpulkan, oh berarti memang merasa tersindir toh. Walaupun itu belum bisa dipastikan secara objektif. Nah, tetapi dalam psikologi komunikasi teman-teman, reaksi defensif yang berlebihan itu sering dibaca publik sebagai adanya sensitivitas, rasa ngena ke hati, rasa ngena terhadap diri mereka, atau sebuah kekhawatiran citra. Nah, kenapa ketika Pak Prabowo menyebut kabur Yaman aja ini Jenderal Dudung itu juga ikut masuk ke dalam pernyataan keras daripada Pak Rizik, dan juga Pak Bahar ngomong begitu juga. Nah, ini sangat penting teman-teman, karena Pak Rizik itu tidak hanya menyerang Pak Prabowo, tetapi juga menyebut Jenderal Baliho, dan dan publik itu mengarahkan kepada Jenderal Dudung. Memang kalau kita lihat secara fakta, dekat dengan nasionalisme TNI, pernah keras juga terhadap FPI, dikenal tegas, dan kini dekat dengan lingkaran kekuasaan. Nah, lalu muncul fakta politik lain. Pak Dudung ini atau Jenderal Dudung ini terkenal ataupun dikenal dekat dengan tokoh PWILS, kemudian mempunyai relasi yang baik dengan Kiai dan Gus Abbas. Nah, ini membuat publik itu membangun sebuah teori. Apakah negara mulai mendengar narasi anti hegemoni Ba'alawi ya? Karena narasi yang sedang diramai dibincangkan itu adalah
polemik nasab itu sudah masuk ke istana. Sebenarnya bisa iya, bisa enggak. Tetapi persepsi publik itu mulai bergerak ke sana. Dan dalam politik, ya dalam komunikasi publik juga persepsi itu kadang lebih kuat daripada fakta formal. Karena narasi itu ataupun persepsi publik itu terbentuk lebih cepat dari sebuah klarifikasi. Nah, apakah isu rasisme itu dipakai juga untuk mengalihkan isu nasab? Nah, inilah kemungkinan yang sangat besar memang banyak dibahas di publik. Karena ketika polemik nasab itu makin sulit dijawab historis, maka perdebatan itu mulai bergeser menjadi rasis, kemudian Islamfobia, kemudian anti Arab, diskriminasi, dan kebencian etnis. Secara strategi komunikasi, ini disebut dengan framing shifting, yaitu menggeser arena debat dari validitas historis kepada moralitas sosial. Karena jika debat tetap di wilayah sejarah, maka publik itu akan minta untuk bukti manuskrip, bukti kitab, bukti data, bukti silsilah, dan sebagainya. Kalau digeser ke isu rasisme, maka lawan akan takut bicara. Dan ini pola yang cukup umum dalam konflik identitas modern. Nah, kemudian kenapa netizen itu langsung mengkaitkan dengan Ba'alawi? Karena algoritma media sosial itu bekerja berdasarkan asosiasi, narasi yang sedang trending, narasi yang sedang viral, kemudian meme politik dan simbol yang memang sudah viral. Saat Yaman, kemudian ditambah dengan Ba'alawi, ditambah dengan nasab, kemudian ditambah dengan Paris ataupun Pak Bahar yang memang sudah sering bermunculan, maka satu kata saja bisa memicu asosiasi yang besar. Ini disebut dengan asosiatif naratif linking, dan itu terjadi spontan di media sosial. Nah, kalau kita lihat dari pola-pola itu, apakah Pak Prabowo Subianto ini sedang membaca melemahnya pengaruh Rizik Syihab? Saya katakan bisa ya, bisa enggak. Ini adalah sebagai analisis politik yang memang cukup realistis untuk kita bahas sebagai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Karena faktanya 2014 Pak Prabowo itu dekat dengan gelombang 212. Kemudian 2019 dukungan basis Islam konservatif itu masih besar karena dampak daripada aksi bela Islam 2016 itu masih relevan. Dan uniknya di 2024 Pak Prabowo menang justru tanpa bergantung pada mobilisasi Pak Rizik. Dan ini perubahan yang sangat penting. Artinya apa? Pak Prabowo mungkin melihat bahwa peta politik itu berubah. Generasi muda itu berubah. Kekuatan digital pun juga berubah. Basis identitas itu nggak sekuat dulu, dan itu memang betul disadari oleh Pak Prabowo. Maka jika benar ada penurunan pengaruh, maka elit politik biasanya mulai menjaga jarak, ya, membangun basis baru dan mengamankan stabilitas di tahun 2029. Nah, kalau kita bicara kemungkinan-kemungkinan lain yang jarang dibahas, bisa jadi ya Pak Prabowo sudah membangun citra nasionalis penuh. Ketika menjadi presiden, Pak Prabowo mungkin ingin keluar juga dari bayang-bayang identitas, ya, tanpa tampil sebagai nasionalis ataupun pemimpin nasional yang memang berpihak kepada semua golongan. Maka simbol seperti kalau bikin gaduh ya kabur aja sana ke Yaman, itu juga bisa dibaca sebagai penegasan otoritas negara. Kemungkinan yang lain juga, negara juga sedang mengantisipasi polarisasi yang akan terjadi di tahun 2029. Seperti halnya polarisasi di tahun 2014 dan 2019. Mungkin elit juga mulai sadar bahwa politik identitas itu ekstrim, sangat melelahkan, memecah masyarakat, dan berbahaya bagi stabilitas. Maka bisa jadi upaya mendinginkan pengaruh figur-figur yang memang dianggap terlalu polarisasi. Nah, yang menarik yang bisa kita ambil poin besar dalam polemik ini adalah reaksi keras yang justru memperbesar isu. Ironisnya, kalau Pak Rizik dan Pak Bahar itu hanya merespon biasa saja, mungkin isu akan cepat hilang. Tetapi karena Pak Bahar dan Pak Rizik itu responnya sangat emosional, maka netizen itu malah semakin yakin bahwa pernyataannya Pak Prabowo itu memang mengenai mereka, memang tertuju kepada kelompok Ba'alawi.
Dan publik itu juga mulai berubah secara psikologi sosial. Ini yang akan menjadi beberapa skenario untuk menuju tahun 2029. Kalau isu ini terus hidup, maka bisa muncul dua kemungkinan. Skenario pertama, politik identitas itu melemah dan nasionalisme negara menguat. Skenario kedua, justru muncul konsolidasi balik dari kelompok identitas yang merasa diserang. Nah, dari yang tadi kita bahas, kalau kita ambil kesimpulan besar yang membuat isu ini meledak, itu bukan sekedar ucapan kabur Yaman aja, tetapi karena konteks polemik nasab, kemudian relasi lama yang sudah terbentuk antara Prabowo dengan Rizik Syihab, kemudian masuknya Jenderal Dudung yang disebut sebagai Jenderal Baliho, respon emosional dari Bahar dan Pak Rizik, kemudian isu rasisme dan persepsi publik tentang perubahan arah politik nasional. Dan kalau kita bisa ambil garis besarnya, dan kalau kita bisa ambil poin-poin tertentu yang bisa kita analisis, Pak Prabowo ini mulai meninggalkan politik identitas itu benar. Maka arah koalisinya kemungkinannya adalah nasionalisme tengah, kemudian Islam moderat, kemudian stabilitas negara, kemudian generasi muda yang pragmatis, dan tentunya elit keamanan dan birokrasi. Bukan lagi pada dominasi mobilisasi emosional identitas seperti era 2016 dan era 2019 dengan tagar ganti presiden dan seterusnya. Dan karena itu pernyataan seperti kabur aja ke Yaman atau kabur Yaman aja di pajak publik itu bukan sekedar candaan ataupun sindiran, tetapi sebagai simbol pergeseran arah politik nasional menuju tahun 2029. Demikian dari saya, semoga bisa memahami analisis yang saya sampaikan. Ini tujuannya adalah bagaimana membaca kemungkinan-kemungkinan terjadi di tahun politik 2029. Demikian dari saya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.